Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih udah mampir di channel aku. Hari ini aku akan membagikan satu video yang akan lebih panjang durasinya daripada video aku yang biasa. Hari ini tanggal 22 Oktober jam 10 pagi. Dua anak aku belum bangun, yang satu udah bangun. Aku akan melanjutkan videonya. Ini teman-teman, di video kali ini aku akan sharing dan cerita mengenai kegiatan aku beberapa hari terakhir ini. Seperti yang teman-teman udah tahu, di postingan Instagram aku ada beberapa kali posting tentang packing. Beberapa udah nanya nih, mau kemana sih? Ada apa sih? Kan lagi corona, emang bisa liburan. Nah, jadi teman-teman, betul tebakan teman-teman semua bahwa aku akan pindah kemana? Dalam rangka apa? Kita semua akan pindah ke Jepang dalam rangka ikut suami dinas dan bekerja. Dulu kita satu kantor loh teman-teman. Kita satu kantor, tapi karena nggak boleh satu kantor, akhirnya aku yang resign. Halo, apa itu? Ball? Ball? Thank you. Terima kasih ya. Isnya mana? Kiss dulu, kiss. Kiss dulu, mami kiss. Makasih. Nah, kembali lagi. Jadi teman-teman, halo, bye bye. Nah, mohon maaf. Nah, jadi teman-teman, ngapain ke Jepang bekerja? Nanti di sana akan tinggal di mana? Karena ini urusan pekerjaan, tentu saja kita akan tinggal di apartemen yang di-provide oleh kantor. Di daerah mana tinggalnya? Di teman-teman, aku sambil lihat catatan karena udah beberapa teman nanya dan aku takut ke-skip, jadi aku catat. Tinggal di mana? Untuk beberapa bulan pertama katanya kita akan tinggal di daerah Ikebukuro, tapi nanti kita akan pindah ke apartemen settle-nya di daerah Meguro. Jadi seperti yang teman-teman udah tahu, aku punya dua anak yang udah memasuki usia sekolah. Jadi aku dan suami mengajukan permohonan untuk memilih apartemen dan tempat tinggal yang lebih dekat dari sekolah. Jadi karena aku nggak memungkinkan untuk membawa anak-anak dengan naik sepeda ngantarnya sekolah, aku lebih memilih untuk yang apartemennya dekat, jadi aku bisa jalan kaki ngantar anak-anak sekolah. Nah, tapi untuk teman-teman yang mampir ke sini karena mau tahu tips dan trik cara pindahan ke luar negeri, ingat ya teman-teman, ini pindahan bukan liburan. Jadi packingnya dan persiapan keberangkatan akan jauh lebih banyak daripada teman-teman yang liburan tentunya. Kalau liburan kan paling jangka waktunya 1 minggu, 2 minggu, dan ini kita akan tinggal di sana agak lebih lama, jadi kita akan butuh barang dan persiapan yang lebih panjang. Oke, untuk teman-teman yang mampir ke sini karena butuh tips dan mau tahu persiapan apa aja, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu persiapan pakaian. Nah, teman-teman, seperti yang kita tahu bahwa di Indonesia kan cuma 2 musim, panas dan dingin. Kalau seandainya panas, bajunya yang menyerap keringat, yang dingin kita bisa pakai jaket. Nah, tapi untuk persiapan ke luar negeri itu biasanya aku sedikit untuk pakaian harian aku bawa bajunya sedikit aja, karena nanti di sana kan bisa menyesuaikan sesuai dengan musim, bisa dibeli lah ya di sana ya. Tapi ada beberapa pakaian atau keperluan yang akan lebih sulit didapat di sana. Apa aja? Yang pertama, untuk kayak aku nih pakai kerudung. Nah, itu disarankan untuk teman-teman bawa aja kerudung yang lebih banyak. Apa yang ada di rumah kerudungnya dibawa deh semua, karena kita kan nggak tahu tuh nanti di sana kita bisa dapat kerudung lagi atau enggak, atau seandainya nanti ada keluarga yang mau datang, itu boleh deh dititipin kerudung. Tapi untuk sekarang kita harus bawa yang lebih banyak untuk persiapan. Yang kedua, aku juga bawa baju gamis karena siapa tahu ada pengajian kan. Nah, terus jangan lupa juga bawa baju batik. Baik aku ataupun suami itu sudah bawa baju batik, bahkan anak bayi ini juga udah aku siapkan batiknya seandainya nanti ada acara atau ada kegiatan di kedutaan. Untuk aku pribadi, aku juga bawa baju resmi. Suami juga, kalau kayak aku bawa kebaya, bawa kutu baru. Suami aku bawakan jas dan juga sepatu pantofel gitu kan.
Nah, setelah ini aku akan membagikan satu video gimana aku packing koper pakaian anak-anak aku. Silakan. Ini baju yang udah dipres sebagian, ini ada jaket, nih jaket, terus ini udah aku susun sebagai alas bawahnya. Nah ini bagian ini dalam. Terus kebetulan kan udah pas ke Korea kemarin udah punya sarung tangan, jadi udah dibawa aja. Ini ada balok sepatu, kita buka dalamnya. Jadi ini ada dasi buat anak sekolah nanti. Kita harus tutup dulu. Nah ini dipipih-pipihin ya gini. Padahal di bawahnya tuh juga baju juga sih sebetulnya. Ini baju sekolah yang udah aku jahit di sini. Ada topi-topi, ada sweater. Pokoknya isinya semua baju deh. Tadi video packingan dari koper pakaian anak-anak aku. Kita akan masuk ke persiapan yang kedua, yaitu mempersiapkan bahan makanan dan bumbu-bumbu yang akan aku bawa. Jadi, karena kita akan melaksanakan karantina selama 14 hari, kita akan membawa makanan dan juga bumbu yang lebih banyak dari sebelumnya. Nah, teman-teman, nanti aku juga akan membagikan satu video tentang packingan koper makanan dan bumbu-bumbu yang akan aku bawa. Kita saksikan di sini. Nah, ini gimana caranya nanti kita akan masukin ke situ, nggak tahu deh buat apa enggak. Di sini bahan-bahan makanan ini sebetulnya ada beberapa yang belum. Kalau kita lihat listnya di sini tuh aku belum beli terasi, belum beli ladaku. Ini sih sebenarnya kalau bumbu aku kayaknya nggak jadi bawa deh. Tuh aku mau bawa ragi roti, itu aku belum beli. Kornet aku belum beli. Kenapa kita bawa makanan begitu banyak? Karena kemungkinan itu kita akan karantina dulu 14 hari di sana. Jadi in case kita nggak bisa kemana-mana, kita adalah ya sesuatu yang dimakan. Nah di sini ada tepung ayam, ada Milo, ada pop ice. Entah kapan deh mau minum, padahal di sini juga nggak pernah minum pop ice. Ini ada santan bubuk, sambal, bumbu ayam dan bumbu ikan, sambal terasi, kopi, susu kental manis, Nutrijel, kecap, ada Energien, ada Nutrisari, ini bumbu kacang, teh, dan ini beberapa sabun-sabun. Ini ada sampo, sabun cuci, sampai aku bawa ini buat cuci piring. Ini beberapa spare sikat gigi dan tisu. Ini udah hampir masuk semua. Yang di bawah sini tadi udah habis, tinggal ini sedikit lagi. Ini udah aku susun semua, nanti kan kita tutup pakai plastik. Nah ini untuk toiletries, aku lebih prefer dulu keluarin aja di kotak plastik, kita plastikin kayak gini baru kita masukin ke situ. Ini dia PR terakhir, yaitu gimana caranya masukin satu kardus Indomie ke tempat space yang nggak banyak lagi ini. Tapi jangan lupa pampasnya belum. Ini aku sebenarnya bawa Indomie ini dari Palembang kemarin. Kalian yang udah pencinta Indomie pasti tahu kalau seandainya Indomie goreng dari Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa itu beda. Ini mie agak lebih besar, porsinya lebih banyak, sedikit lebih banyak. Terus di dalamnya itu bubuk cabai bon, bukannya sambal kayak saus gitu ya. Ini isinya cabainya bubuk. Ini lebih enak. Nah nanti aku sebenarnya lupa mau beli kare ayam, tapi mungkin ini akan aku bawa sebagian dan sebagiannya akan aku tinggal. Hai. Apa sih kayak gitu? Kita mau beli koper lagi jadinya. Jadi teman-teman, di sini aku terpaksa beli koper lagi ukuran 30 inch yang paling besar. Terus di sini aku udah pindahin yang tadinya dari sini udah ditutup, jadi dibuka lagi dan dipindahkan ke sini. Kalau
ini penuh, ini aku maksimalin dulu penuh banget sampai penuh udah nggak muat lagi. Kalaupun tetap nggak muat, baru ini akan opsi terakhir untuk dipakai. Jadi ini kita penuhin dulu. Oke, teman-teman, ini udah selesai dimasukin semua. Ternyata tetap aja nggak muat. Nah, kayaknya ini tetap dibawa, tapi isinya ini aja sama sepatu. Nah, sekarang kita masuk ke koper yang orange lagi. Di sini aku akan isi semua mie persediaan, mie goreng juga mie kuah. Di sini ada mie favorit yaitu mie ABC selera pedas. Kita di sini bawa mie sedap, Korean spicy chicken, kemudian ada kaldu. Yang pasti idola itu kari sama mie goreng. Karena nanti di sana kemungkinan akan masuk mungkin mie kaldu, jadi kan supaya hangat. Nah, jadi bawa banyak mie. Sebetulnya di sana sih ada jual mie ya, pasti ada, tapi nggak tahu dong. Rasanya masih beda dengan yang asli dari Indonesia, jadi nggak apa-apa dong kalau banyak sedikit. Walaupun jadwal kita makan mie itu ya paling 2 hari, 3 hari, atau seminggu tuh 2 kali lah makan mie, jadi nggak apa-apa deh. Tuh, satu penuh isinya mie semua. Seperti yang teman-teman udah lihat, ternyata aku harus membeli satu koper baru untuk membawa bahan makanan karena ternyata nggak cukup. Oke, habis dari bahan makanan, masuk ke persiapan yang ketiga, yaitu akan membawa obat-obatan pribadi. Di sini aku akan bercerita sedikit. Tahun lalu aku berkesempatan ikut suami aku melakukan training ke Korea pada bulan Desember. Di saat itu anak perempuan aku, Nabila, karena dia punya alergi dengan cuaca dingin, akhirnya sakit. Kalau dokter bilang sih urtikaria, kalau bahasa Indonesianya itu lebih ke galikato kayaknya. Seluruh badannya itu memerah. Di sini aku ada foto-fotonya. Seluruh badan merah-merah, akhirnya aku bawa ke dokter karena aku nggak bawa obat-obatan sama sekali. Ini benar-benar jadi pelajaran buat aku, dan aku akan mempersiapkan semua obat-obatan yang sekiranya akan dipakai dan diperlukan oleh anak-anak aku. Berikut aku juga udah mempersiapkan video packingan obat-obatan yang akan aku bawa. Untuk teman-teman yang butuh list obat-obatan apa aja yang sekiranya bisa dibawa, berikut videonya. Sekarang kita ke bagian obat-obatan yang aku tadinya minta resepin ke dokter, obat-obatan yang kira-kira urgent. Di sini itu ini obat apa ya? Ini Rinos untuk pilek, yang penting-penting dulu gitu ya. Terus di sini ada Mucopet obat batuk. Di sini ada Tempra untuk panas. Di sini ada Diprolac untuk diare. Di sini aku bawa termometer. Ada Imbos Kids. Di sini juga ada Vomitas, ini buat muntah, mual muntah. Dan di sini juga ada Sentinel untuk alergi. Ini yang aku minta resepin dari dokter. Jadi karena di dalam kotak ini botolnya itu berbentuk ada yang kaca, aku prefer buat masukin ke Tupperware kayak gini, kita tutup dan nanti akan kita susun di sini. Oke, di sini aku tadi udah belanja. Nah, di sini aku beli minyak telon. Di sini ada semua obat-obatan yang mungkin bahkan aku butuhkan. Nah, ini udah aku bongkar semuanya obat-obatan yang akan aku bawa. Kalau ini masih seres, kita pinggirin dulu. Nah, sekarang kita mau lihat kira-kira obat apa aja yang dibutuhin buat berangkat. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang mau berangkat, terus kira-kira bisa ini jadi referensi buat kalian yang mau berangkat, kira-kira obat apa aja yang akan dibutuhkan. Di sini ada Lameson. Ini kalau nggak salah Lameson tuh buat alergi, tapi ini titipan. Ini Indexen. Indexen ini kalau misalnya Nabila itu suka radang gusinya, nah ini pakai Indexen ini setengah tablet aja udah langsung kempes. Ini ada Efgetroses buat radang tenggorokan. Ini ada vitamin, ada lelap titipan juga. Ini ada Transpulmin buat mampet, flu. Sini ada Bernazine buat luka bakar in case. Trombopop, yang punya anak bayi pasti tahu. Kalau seandainya benjol itu pasti obatnya Trombopop. Di sini aku bawa Canterpen. Biasa kan di luar negeri nanti kemungkinan nggak ada tukang pijit ya. Ya udah nanti mijit sendiri deh kalau gitu.
Di sini ada Interlac. Interlac ini obat diare. Nah, biasanya kalau untuk anak-anak aku itu pakai yang ini, Interlac yang drop. Ini bagus banget kalau seandainya anak diare itu dia lebih cepat sembuhnya. Terus di sini ada apa nih? Nah, ini clindamycin. Sebenarnya ini antibiotik buat aku, tapi ya nggak tahu deh dipakai apa enggak, pokoknya dibawa aja. Ini ada Panadol untuk sakit kepala karena aku juga bawa Proma. Terus di sini ada Tiris, ini Cetirizine. Cetirizine ini obat katanya sih buat alergi. Di sini ada Procoflu karena udah masuk musim gugur menuju ke musim dingin, kita akan lebih banyak butuh obat flu. Dan ini juga tadi di sana ada Cold Ease over the weather, katanya sih buat flu, atau deh bawa aja deh. Nah, ini CDR vitamin effervescent ya kalau nggak salah sih. Nah, ini Sunmol untuk nyeri, ini deh kalau bisa untuk sakit kepala juga, flu juga. Di sini aku beli Safe Care. Sini ada yang aroma apa nih, lavender. Terus di sini juga ada Caladin. Di sini ada Imbos. Di sini aku bawa Asimor buat suplemen ASI. Nah, di sini nih yang nggak lupa kalau seandainya kita keluar negeri itu pasti tolak angin. Aku bawa 3 box masing-masing, flu yang biasa sama yang anak-anak. Terus di sini juga ada Canistin, obat sariawan. Aku juga beli ini. Ini shot blocker. Jadi kalau seandainya anak nanti mau disuntik, harganya 40.000. Seandainya anak mau disuntik, jadi ini kayak pemecah konsentrasi anak. Jadi shot do not have to hurt. Jadi penghilang rasa sakit lah, bukan penghilang juga sih ya, kayak pemecah konsentrasi anak. Di sini aku masih punya Cool Fever di kulkas, jadi udah aku bawa aja. Di sini juga ada Salonpas. Terus ini ada tadi obat sariawan. Di sini ada baby hand sanitizer. Sini ada vitamin. Masih ada di rumah belum dibuka, ya udah dibawa aja. Dan terakhir ini ada minyak telon My Baby. Kenapa bawa banyak banget? Karena katanya di sana itu minyak telon untuk anak itu enggak hangat gitu loh, enggak hangat, juga aromanya kurang wangi. Jadi aku spare agak bawa lebih banyak dari biasanya. Nah, untuk obat-obat ini aja, ini akan aku masukin semua ke dalam Tupperware ke sini seperti yang ini. Baru nanti terakhir akan disusun di sana. Selanjutnya yaitu persiapan berkas-berkas penting. Apa aja berkas-berkas penting yang harus kita siapkan bawa dari Indonesia? Itu kayak KK, akte lahir anak, ijazah, terus buku nikah. Nah, in case diperlukan, jadi kita bawa aja yang asli, tapi kita scan dulu. Scannya itu kita masukkan di email. In case worst case, kalau seandainya terjadi kehilangan, itu kita sudah punya backup. Jadi berkas-berkas itu kita fotokopi dan kita simpan di tas yang terpisah. Untuk yang asli bisa kita masukkan di ransel dan kopinya bisa kita letakkan di koper. Selain itu, yang gak kalah penting yaitu buku imunisasi anak. Nah, kebetulan 2 anak aku gak lahir di Tangerang Selatan, jadi aku gak bisa minta surat keterangan imunisasi. Tapi untuk Biu, aku sempat menghubungi Eka Hospital di mana Abiu lahir, Eka Hospitalnya di BSD. Itu aku hubungin dan aku minta ke rekam medis, bagian rekam medis untuk dibikinkan list imunisasi dalam bahasa Inggris dari sejak lahir sampai imunisasi terakhir. Sampai ke imunisasi yang terakhir. Jadi kita bawa juga list imunisasi anak dan juga bukunya. Aku juga bawa buku dan mainan anak-anak. Karena kembali lagi karena keperluan karantina 14 hari, aku juga bawa buku dan mainan anak-anak yang sekiranya akan dibutuhkan. Juga aku bawa Nintendo Switch untuk anak-anak, aktivitas anak-anak dan juga anak-anak bisa main di sana. Siapin, ini ada catatan radiologi giginya Bila, terus ini buku catatan alergi. Terus di sini juga ada beberapa buku bacaan. Ini buku berhitung.
buku membaca. Jadi ini gini dalamnya gini, sana buat membaca. Kemungkinan sih pasti ada di sana buku, cuman kayaknya sih buku Indonesia nggak ada kali ya. Jadi ya udah buat jaga-jaga. Ini buku hitung-hitungan, kumon, psikotes. Nah ini buku matematika juga. Ini jangan lupa buku mengaji, buku sholat. Ini buku cerita anak-anak. Nah ini buku bahasa Inggrisnya Osborne. Dalamnya tuh kayak gini, buah-buahan dan lain-lain. Tips yang keenam yaitu bawa uang cash secukupnya, karena kita nanti mungkin akan begitu sampai di sana, mungkin kita akan kesulitan untuk menemukan money changer. Akan lebih baik kalau kita udah mempersiapkan sedikit uang cash setelah mendarat di sana. Kalau seandainya ada butuh, ada perlu mau beli apa, nah itu kita bisa pakai uang seadanya dulu yang kita bawa. Nah, persiapan yang selanjutnya yaitu kartu. Kita akan beli kartu di sana nanti, tapi kan setelah sampai mungkin kita butuh internet untuk menghubungi yang menjemput, atau antara aku dan suami saling menghubungi seandainya aku pergi ke toilet atau gimana. Jadi kita butuh internet. Jadi seandainya kita sebelum berangkat kita harus aktifkan paket roaming internasional. Untuk aku dan suami yang pakai XL, biasanya kita udah beli paket dulu dari Indonesia. Biasanya ada yang per hari, ada juga yang per minggu. Nah setelah itu kita aktifkan dari Indonesia. Jadi begitu sampai sana tinggal kita matikan jaringan, terus kita hidupkan lagi. Nah itu udah otomatis menyala ini paket internetnya. Terus apalagi ya, persiapan yang selanjutnya, persiapan mental untuk pindah, karena di sana tidak ada keluarga yang akan membantu, hanya aku dan suami sebagai tim solid yang akan mengurus 3 anak sendirian. Semoga aja semua pekerjaan dilancarkan, semua urusan dilancarkan, dan semua persiapan dilancarkan. Cukup sekian video kali ini, dan video packing harus selesai sampai di sini karena akan ada video-video berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih ya teman-teman buat yang udah nonton. Semoga sedikit banyak memberikan gambaran kepada teman-teman apa aja yang harus kita persiapkan seandainya kita mau pindahan ke luar negeri. Buat teman-teman jangan lupa saksikan terus channel aku, karena kalian akan melihat kerempongan ibu 3 anak yang ikut suami pindah ke luar negeri. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum. Mata.